Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang kedua kita melaksanakan ibadah shaum atau puasa, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa kita yang sudah masuk hari kedua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berharap bantuan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa untuk bisa beribadah kepada Allah, yang mana Rasulullah selalu berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa bisa berzikir kepada Engkau, dan juga bantulah aku untuk bisa bersyukur kepada Engkau, dan juga bantulah aku untuk senantiasa bisa beribadah kepada Engkau dengan baik. Ini adalah zikir yang selalu Rasulullah baca setiap hari. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan sangat penting kita memohon pertolongan kepada Allah untuk agar senantiasa selalu bisa beribadah kepada Allah. Terlebih di zaman atau di dalam keadaan yang sekarang ini, sebagian atau kebanyakan mengalami kesulitan dalam beribadah dikarenakan beberapa hal. Di antaranya adalah kurangnya ilmu pengetahuan terhadap agama yang mudah, agama yang hak ini, agama yang sangat terang benderang ini, dan juga memang keadaan yang memaksa untuk seseorang memang mengalami kesulitan untuk beribadah. Di antaranya, sebagian kaum muslimin merasa bingung bagaimana cara melakukan salat tarawih di rumah. Bagaimana cara melakukan salat tarawih di rumah yang sekarang ini sebagian besar masjid-masjid itu ditutup untuk sementara atau tidak diperkenankan untuk beribadah atau melakukan salat berjamaah di masjid di sebagian tempat, dalam rangka yakni memutus tali tersebarnya virus atau wabah yang sekarang sedang melanda dunia. Tidak terkecuali bahkan di tanah Arab sendiri, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pun sekarang itu ditutup untuk sementara, sehingga kaum muslimin yang rindu dengan masjid tersebut tidak bisa sementara ini untuk beribadah dalam masjid tersebut. Namun kita berharap kepada Allah untuk selalu memberikan kemudahan untuk mengangkat wabah ini, dan juga untuk kita berharap pahala dari Allah meskipun kita tidak sholat di masjid sekarang dikarenakan keadaan, dan inilah mungkin yang lebih baik diterapkan dalam atau di suatu tempat. Namun di tempat yang lain mungkin sebagian masih melakukan sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Ada beberapa yang bertanya bagaimana tata cara sholat tarawih. Pertama, keumuman hadis tentang jumlah rakaat, bahwasanya Nabi mengatakan salatul lail masna masna, salat sunnah, salat malam itu adalah 2 rakaat 2 rakaat. Adapun jumlah salat tarawih, silahkan bagi yang ingin melaksanakan 8 rakaat tarawih kemudian 3 witir menjadi 11 atau 23 atau semampunya. Bagi yang mereka sulit mungkin boleh melakukan hanya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adakah surat khusus yang harus dibaca? Tidak ada surat khusus yang harus dibaca. Yang penting terutama yang merupakan rukun dalam setiap salat adalah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian disunahkan membaca surat-surat pendek yang dia hafal. Setelah 2 rakaat salam, kemudian apakah ada bacaan-bacaan khusus seperti yang sering dilakukan di masjid-masjid? Antara 2 rakaat salam kemudian untuk memasuki rakaat selanjutnya, sebagian membaca solawat dan bermacam-macam. Wallahu ta'ala alam, tidak ada bacaan khusus untuk setiap setelah melakukan salam dari 2 rakaat. Jadi setelah dia salam, setelah tahiyat, membaca tahiyat akhir itu, kemudian membaca
doa tasyahud fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada bacaan khusus. Jika dia ingin melanjutkan sholat, dia langsung melaksanakan sholat lagi. Atau boleh, seandainya dia merasakan letih, capek, dia boleh beristirahat. Dan tidak ada juga zikir-zikir khusus antara rakaat yang dilakukan. Boleh seseorang ingin beristighfar atau memperbanyak doa atau membaca Al-Quran. Ini sangat diperbolehkan. Dan juga tidak disyaratkan bagi yang ingin melaksanakan 8 rakaat atau 11 rakaat harus selesai langsung 11 rakaat. Boleh saja dia melakukan 2 rakaat atau 4 rakaat kemudian dia istirahat. Atau jika dia mengantuk dia tertidur. Kemudian setelah bangun dia pun melanjutkan sholat tarawih lagi. Kemudian istirahat lagi. Kemudian menjelang subuh atau di waktu sahur dia melakukan sholat witir. Ini pun diperbolehkan. Jadi tidak disyaratkan, tidak harus selesai dalam satu waktu 11 rakaat. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan ujian. Sekarang adalah waktu kita benar-benar diuji oleh Allah. Seorang hamba diuji tentang ketulusan dia, tentang keikhlasan dia, tentang kejujuran dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak selama ini orang-orang diajak untuk mendatangi masjid-masjid Allah, namun mereka enggan. Dan juga ada orang-orang yang senantiasa sholat di masjid. Namun tatkala sekarang dibenturkan dengan keadaan sekarang seperti ini, sebagian mereka yang tadinya selalu sholat tepat waktu untuk pergi ke masjid, namun tatkala sholat di rumah mereka tidak tepat waktu, mereka mengundur-undur sholat. Bahkan sebagian iyadzan billah, sebagian mereka meninggalkan sholat. Ini menunjukkan kurangnya kejujuran, kurangnya keikhlasan kita beribadah kepada Allah. Seandainya orang tersebut adalah jujur dalam beribadah kepada Allah, yang merupakan kebiasaan dia salat tepat waktu, melaksanakan salat qabliyah kemudian ba'diyah, maka tatkala walaupun salat di rumah dia pun tetap menjaga salat qabliyah tersebut, kemudian waktu-waktunya, dan juga melaksanakan salat ba'diyah tersebut. Dan juga sama halnya salat sunnah tarawih yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah mengatakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan qiyam salat di bulan Ramadan ini dalam keadaan beriman dan berharap pahala kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Untuk itu, saudara-saudariku, tetaplah melakukan salat tarawih di rumah, baik secara berjamaah dengan keluarga kita ataupun secara sendiri-sendiri. Dan tidak ada bacaan surat khusus, dan juga tidak ada bacaan atau puji-pujian di setiap melakukan atau setelah melaksanakan sholat 2 rakaat atau setelah salam. Tidak ada bacaan-bacaan khusus. Dia boleh membaca Al-Quran atau berzikir, dan tidak disyaratkan harus 11 rakaat sampai selesai. Dia boleh 2 rakaat atau 4 rakaat kemudian istirahat, kemudian mau tidur juga boleh, setelah itu melanjutkan sholat lagi. Selalu semangatlah untuk beribadah kepada Allah. Jujurlah beribadah kepada Allah. Dan kita berharap semoga rasa rindu kaum muslimin terhadap masjid-masjid Allah itu akan diganjar pahala oleh Allah. Dan bagi orang-orang yang senantiasa dahulu menjaga sholatnya di masjid, meskipun sekarang dia tidak bisa ke masjid, insya Allah dia tetap akan mendapatkan pahala sholat di masjid. Sebagaimana keumuman hadis tentang orang-orang yang biasa menjaga sholat sunnah, kemudian suatu keadaan ketika dia bersafar atau ketika dia sakit, dia tidak bisa melaksanakan sholat sunnah tersebut, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat sunnah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam, wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.